Oke, di sini kita akan buat suatu desain ya. Untuk pertama kita pakai Adobe Photoshop. Di sini saya pakai Adobe Photoshop 2020. Dan untuk gambar yang akan kita buat, desain yang akan kita buat ini dari klien kita ya. Ini dia. Untuk pendaftaran mahasiswa baru dari Universitas Ingudi Company. Nah, di sini bisa kita share aja supaya lebih gede di sini gambarnya, atau bisa kita download aja gambarnya. Sebentar, kita download dulu gambarnya. Oke, kita download, kita geserkan aja, atau kita bikin desainnya dulu aja. Di sini kalau kita lihat ya, kita perhatiin di sini gambarnya punya ukuran mungkin 800 x 800. Kita tes dulu ya, 800 x 800 kalau nggak salah sebegitu. Di sini kita bikin gambarnya, di sini kita custom aja. Di sini kita buat sentimeter jadi pixel kalau nggak salah ya. Di sini kita bikin pixel aja. Di sini kita buat aja mungkin 2000 kali 2000 ya. Nah, di sini karena kita mau desain yang biasa aja, di sini kita bikin resolusinya itu 72. Kalau resolusinya 300 ini tadi nanti keberatan kita ngeditnya. Jadi kita bikin aja 72 pixel per inch. Di sini color mode-nya RGB color. Nah, ini nggak usah di setting ya, cuma width-nya, height, sama resolution. Nah, resolution tadi supaya nggak terlalu berat kita nanti ngeditnya. Oke, di sini kita buat. Nah, kurang lebih ukurannya seperti ini ya. Nah, di sini akan kita buat mirip sama seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini kita tadi fotonya udah di-download, kita geserkan aja dengan cara diklik, langsung geserkan ke Photoshop-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Fotonya ini kita taruh sini aja. Ini bisa kita hidupkan, kita matikan. Ini dia. Nah, terus kita cara bikin gambar ini tadi, karena Photoshop ini per layout ya. Jadi di sini dia ada untuk nambah layoutnya di sini dia. Ini dia namanya create a new layer. Nah, jadi kita create new layer. Nah, nanti layernya ini tadi yang di atas ini tadi akan menumpuk. Jadi contoh kalau misalkan kita bikin satu elemen baru, terus kita bikin elemen baru, lalu kita beri warna. Beri warnanya itu tadi Alt delete. Nah, jadi warnanya ini tadi dia akan di atasnya, jadi bukan menimpa gambar di bawahnya ya. Jadi kalau misalkan gambar yang di bawahnya ini tadi tertutup karena layernya ada layer hitam yang di atasnya. Tapi kalau misalkan layer hitam ini tadi kita geser ke bawah, contoh seperti ini. Nah, dia akan ada di bawahnya, dan gambar yang di bawahnya ini tadi jadi ke atas kan. Nah, ini kalau misalkan kita taruh gambar yang di atas ini tadi, kita turunkan ke bawah lagi, dia akan tertutupi. Karena prinsip dari Photoshop ini tadi, layer yang paling atas ini tadi, layer yang di sini ini akan paling atas dari objeknya. Nah, gitu ya. Oke, ini kita hapus aja dulu dengan delete, atau bisa digeser ya, geser ke sini. Nah, udah gitu ya. Nah, selanjutnya kita bikin layer baru lagi. Karena kita akan bikin mirip seperti ini ya. Nah, untuk background belakangnya dulu kita buat. Di sini dia ada gambar universitasnya. Jadi di sini kita cari aja di Google ya, kampus. Di sini kita klik gambar. Kalau untuk gambarnya tadi usahakan ukuran itu tadi gede ya, kayak 2000 pixel gitu tadi, atau 1000-an gitu. Karena kalau ukuran kecil dia nanti bakal pecah. Nah, jadi di sini alatnya kita alat dari Google. Kita cari alat Google, setelah itu ukurannya kita ubah jadi besar. Oke, lanjut kita ambil satu aja gambar dari universitasnya, contoh seperti ini ya. Nah, ini kan gambarnya ukurannya 1600 x 837 ya. Udah, nanti ini kita download aja sertifikat. Nah, setelah itu gambar yang udah kita download tadi kita geserkan aja ke Photoshopnya lagi. Mungkin masih terlalu kecil ya. Oke, kita coba aja ya, siapa tahu dia ukurannya bisa. Ini kita geserkan aja ke bawah
gambar yang tadi, ini kita matiin dulu aja ya. Cara matiinnya atau kita nonaktifnya ini klik aja matanya. Ini kalau misalkan klik matanya nanti dia bakal mati. Kalau misalkan di klik lagi matanya jadi hidup, itu untuk aktifkan lagi gambarnya. Nah, ini kita nonaktifkan dulu. Setelah itu kita gedein. Nah di sini kan nggak ngerti ya kita gimana cara gedeinnya. Nah gedeannya itu tadi contoh di sini, ini kan untuk zoom in zoom out ya di sini. Ini zoom in zoom out, ya zoom out, di sini zoom in. Nah di sini udah kita zoom out. Setelah itu untuk gedekan gambarnya yang ini gimana sih? Ini kita Ctrl T aja, Ctrl plus T. Nah nanti dia akan bentuknya seperti ini, tapi jangan kita langsung geser gini. Nah dia akan peang gitu kan. Nah ini kita pakai shift. Ini kita Ctrl Z dulu untuk undo ya. Nah setelah itu baru kalau udah seperti ini kita shift. Setelah itu baru kita geser, klik shift lalu kita geser ya. Nah kalau bisa sih dari gambar yang kita lihat tadi mana dia? Nah ini untuk menutupin atasnya aja ya, karena bawahnya ada desainnya. Jadi ini kita sesuaikan saja sama atasnya. Nah mungkin begini ya kali ya. Oke, ini kita bisa enter atau diklik aja ini checklist. Oke, nah di sini kan gambarnya pecah ya, maka itu kita cari aja gambar yang gede. Bentar ya, kita cari gambar dulu yang gede. Atau kita klik aja di sini dengan kontrol klik kiri. Nah ini kita cek aja di sini gambarnya gede atau kecil ya. Atau kita bisa download aja gambar yang lain. Nah contoh seperti ini ya, Umsu. Ini kita klik kanan sepimikas. Oke, ini kita pakai gambar yang barusan kita downloadin aja, Umsu ya. Nah, ini gambarnya kita klik tahan geser ke sini. Sama juga. Nah, ini kita matiin dulu aja gambar yang tadi, yang kecil ini tadi. Ini kita matiin matanya, kita pakai yang ini. Kita pakai ini ya, yang hidup matanya. Ya, caranya gimana tadi? Ctrl T. Nah, baru bentuknya seperti ini ya. Baru bisa kita klik shift tahan untuk gedenya. Kalau enggak shift tahan nanti dia akan peang. Oke, udah ya seperti ini, kita checklistkan. Nah, oke. Untuk buat yang di sini nih tadi kotak, bukan kotak ya, kayak round gini ya. Ini kita bisa pakai yang ini, rounded rectangle tool. Nah kita pilih yang ini. Setelah itu kita bikin layer baru. Nah, ini biar kelihatan, kita teruskan aja step group. Nah, kita bikin layer baru di atasnya, di atas yang ini ya, yang matanya kelihatan. Nah, di sini kita bikin aja yang kayak gini nih. Nah, contoh di sini ini kan udah warna hijau ya, karena di sini kan udah kita pilih warna hijau. Nah, terus untuk bikin yang ininya gimana? Ini kan sedikit menjorok ke kanan ya, di sini ya lebih kecil. Nah, ini kita pakai aja yang ini. Untuk awal pasti pilihannya yang hitam ini ya. Nah, ini kita ubah yang direct selection tool. Nah, setelah itu kita zoom in kan aja. Zoom innya pakai Alt, terus scroll, kalau pakai mouse scroll ke atas ya. Oke. Ini untuk bikin tangan yang ini tadi, ini kita tekan shift. Nah nanti baru klik kiri, kita ke atas kan gini ya. Kalau enggak kita tekan shift ya dia jadinya seperti ini. Agak susah dia. Oke, ini kita tekan shift. Nah ini kan jadi tangan bisa digeser-geser. Oke ya, lanjut ya. Lanjut di klik yang ini, klik aja yang ininya. Ini. Setelah itu kita pilih yang direct selection tool tadi. Nah, lalu kita geser aja nih ke kanan. Nah, bentuknya sedikit berantakan ya. Ini biarin aja, nanti kita atur manual aja. Nah, lalu yang ininya kita geser ini ke bawah. Contoh seperti ini ya. Nah, dia kan jadinya bentuknya seperti ini. Nah, ini kita geser lagi ke sini, kita atur supaya dia bentuknya rounded tadi ya. Nah, jadi bentuknya gini.
Oke, yang ini juga kita atur supaya bentuknya begini. Kurang beraturan, ini kita geser aja ke samping ini. Udah. Ini jangan lupa kita tahan shift ya, supaya dia nggak ke bawah begini tadi. Nah, nggak ke bawah begini, jadi dia tetap ukurannya itu di sini, jadi sejajar. Kita geser aja ke atas. Sorry. Geser ke sini. Ini kita atur lagi. Ini tekan shift tadi ya untuk jadi tangannya. Ini kita atur supaya jangan terlalu ke atas. Kita atur aja begini. Oke, ini kita sesuaiin aja ya supaya jangan terlalu lonjong banget. Intinya pandai-pandai ngaturin aja supaya jangan terlalu gimana gitu. Mungkin begini ya, begini kali. Nah, oke. Ya sekilas mirip seperti ini ya jadinya. Mungkin sedikit pendek ya. Kita geser aja ke belakang. Oke. Nah, udah. Ini kita zoom out kan. Zoom outnya pakai ALT, terus scroll ke bawah ya. Nah, sering latihan aja begini. Nah, udah bentuknya jadi seperti ini. Nah, terus habis itu cara ngilangin yang ininya, tanda-tanda ini gimana? Ya udah klik aja yang awal ini. Atau di enter aja. Enter. Oh, sorry. Klik ini. Udah. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini bisa kita geser-geser ya. Kita geser-gesernya pakai ini, move tool. Ini kita geser-geser ini aja. Udah ya, bentuknya udah jadi ya untuk yang di sini. Nah, untuk yang di sini udah jadi ya. Nah, mungkin nanti kalau untuk selaraskan warnanya nanti aja, atau mau sekarang juga bisa juga. Itu caranya kita pakai gradient. Gradient kita bisa pakai yang di sini, kita bisa tambahkan layer baru di sini gradient, atau bisa juga kita buat langsungnya tadi seperti di ya, drop tool, eraser. Sebenarnya banyak cara ya untuk bikin gradient tadi, atau yang lebih mudahnya gini aja, supaya warnanya itu tadi nggak numpuk di sini. Jadi kalau misalkan ada warna lain mau kita bikin lagi itu bisa. Nah, itu pakai yang ini aja. Di sini dia ada apa ini namanya ini? Pokoknya ini, yang ini kayak bulan setengah nih. Ini kita klik di sini, dia ada gradient color. Nah, gradient color ini tadi di sini kita ambil aja warnanya. Untuk ngambil warnanya biar sesuai sama yang di sini, ini kita aktifkan dulu. Ini kita aktifkan, terus kita gedein aja ya kali. Untuk gedenya tadi pakai Ctrl T, terus habis itu biar selaras atau enggak peang ya, kita klik shift. Nah, ini kita tekan yang ini. Nah, ini. Jadi bentuk seperti ini kan. Oke. Nah, di sini kita akan ambil warnanya, kita klik yang di sini. Terus kita pilih gradient tadi. Nah, gradient kita pilih yang di sini. Nah, ini warnanya kita klik aja. Yang di sini ini gradient. Nah, ini warna yang di sini ini untuk yang di bawah atau yang di atas ya. Bentar ya, kita tes aja dulu. Warna yang ini kita ambil gradient, lalu pilih gradientnya warnanya yang di sini. Sorry, ini diklik dulu, habis itu kita warnain di sini. Nah, itu ternyata untuk yang bawah ya. Untuk warna yang bawah kita pilih aja yang sedikit kehijauan. Contoh kita buat warna segini. Setelah itu yang ini untuk yang atas, kita klik aja yang atas ya. Nah, di sini kan kelihatannya transparan ya. Oh ya, gradient color untuk transparan. Sebentar ya.
Ini kita okekan dulu linear gradient untuk transparan. Sorry, kita pakai gradient lain aja. Ini gradient color. Ini kita pilih yang basic. Oke ya, untuk bikin warna gradiennya kita pakai yang di sini. Ini gradient. Setelah itu kita pilih yang gradient itu tadi, kita pilih presetnya itu tadi yang basic. Ini kalau CS6 ya, kalau misalkan yang biasa itu coba-coba aja. Nah di sini dia basicnya, kita pilih yang warnanya ini yang di bawah. Setelah itu yang ini untuk yang di atas. Udah. Nah terus habis itu ini kan warnanya jadi di atas ya, bentar ya, ini kita tutup dulu. Nah ini kan warnanya jadi full color ya, jadi begini. Nah caranya supaya nempel untuk yang di cara supaya dia menyatu menjadi warna yang di sini itu gimana. Nah ini kita klik aja, klik kanan, klik clipping mask. Nah udah, nanti warnanya jadi seperti ini, gabung dia. Atau kalau misalkan kurang mirip ya, kita pilih aja di sini warnanya agak kehijauan begini. Terus habis itu yang atas tetap ya. Ya udah. Ini gimana nih? Nah, oke. Jadi sedikit kelihatan lebih mirip ya. Atau kalau kurang mirip ya, ya udah nanti kita putihin lagi aja nih. Ini ke atas ini. Ya udah, oke. Nah bentuknya jadi seperti ini ya. Nah lalu lanjut, ini udah jadi yang ini. Lalu kita bikin yang di bawah ini, putih ini tadi. Nah ini kita buat aja langsung. Ini di atas layer yang ini. Nah jadi kita bikinnya di atas layer yang gradient fill ini tadi. Nah, lalu kita bikin di sini warnanya jadi putih. Numpuk aja nggak apa-apa ya, ini jadi warna abu-abu. Ya udah, kita pilih di sini warna yang abu-abu. Tadi intinya kita udah bikin, kita ulang lagi. Kita bikin dari ini rectangle marquee tool. Nah terus kita bikin yang di sini, kita bikin sesuaikan aja ya dari ujung ke ujung. Lalu kita di sini pilih warna yang abu-abu. Nah kita abu-abunya yang ini. Ini dia. Kalau untuk kode colornya yang di sini ada di bawah. Kalau mau dibuat kode color atau pilih aja sesuai warnanya. Di sini abu-abu, kita klik OK. Nah, cara bikin warnanya biar dia langsung di sini itu gimana? Di sini kan warnanya yang di atas ini tadi udah kita bikin abu-abu. Nah, set foreground color. Jadi untuk ngasih warnanya itu tadi klik Alt delete. Oke, udah jadi. Nah, terus untuk ngilangin efek ini gimana? Ini tinggal Ctrl D aja. Nah, oke ya, udah jadi. Nah, lanjut. Kita bikin yang hijau di bawah. Nah hijau di bawah sama seperti di atas ya, gradient. Nah ini cara cepatnya begini. Ini yang di sini ini dikopikan aja. Kopinya itu bisa diklik tambah di sini atau klik kopinya itu tadi bisa Ctrl J. Nah Ctrl J ya. Nah bisa ya, jadi saya ulangin, ini saya hapus. Bisa yang di bawah sini atau pakai ini delete, atau bisa klik yang ini di Ctrl J. Nah saya biasanya pakai Ctrl J karena lebih cepat. Nah ini kan masih menumpuk, ini kita geser aja ke bawah, geser aja ke bawah. Nah ini kan kelihatan nih. Nah untuk
untuk memberi warnanya seperti yang di atas gimana? Ya sama, ini kita kopikan ke paling atas ini. Jadi dia ada dua untuk gradient fill-nya. Cara ngopikan ini gimana? Sama yang tadi, bisa digeserkan begini atau bisa juga di Ctrl J. Jadi ditambah. Nah, ini kita geserkan ke atas. Lalu kita sama kayak yang tadi supaya dia nempel di sininya. Di yang paling bawah ini tadi. Warna yang paling bawah ini kan masih abu-abu. Nah, supaya dia warnanya seperti yang di atas gimana? Nah, ini kita aktifkan dulu. Diklik gradient fill-nya, setelah itu diklik kanan, klik clipping mask. Udah, warnanya seperti yang di atas. Atau mungkin kurang hijau ya. Jadi kita ubah aja. Ubahnya nih gini. Diklik aja ini 2 kali, lalu di sini kita ubah warnanya. Kalau yang di bawah itu yang ini ya. Kalau yang ini untuk yang di atas. Nah, jadi di sini yang di bawah kita ubah warnanya menjadi sedikit hijau. Yang ini ya. Terus habis itu yang atas ini tadi kita bikin lebih hitam aja ya. Oke, dah ini aja. Atau di sini kurang ini ya, kurang putih. Ya udah kita sini aja. Oke, lanjut. Nah, jadi warnanya sedikit gradient. Atau mungkin kalau kurang gradient ya sama seperti yang tadi, kita ubah aja warnanya. Di sini kita ubah jadi hijaunya yang kehitaman. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kurang ya tetap sama seperti yang tadi ya. Nah, udah seperti ini ya. Warnanya sedikit gradasi ya. Atau kalau misalkan mau dibuat gradasi semua bisa juga gitu loh. Tapi ya atur pandai-pandai atur di sini aja. Nanti di gradient fill-nya ini tadi. Nah, oke ya. Ini udah kita bikin backgroundnya seperti ini. Oke, lanjut. Kalau yang ini nanti ya buatnya bisa sih langsung kita bikin aja. Untuk yang background ini ya. Untuk background ini tadi kita bikin layer baru. Kita bikin dari custom shape atau dari rounded tool ya. Nah, ini kita bikin aja dari rounded. Nah, kita bikin rounded tool, kita bikin yang bentuknya seperti ini. Intinya round ya. Kita bikin round. Ini dia jadi rounded kan. Atau bisa juga dia dari dari rounded. Iya ya. Bentar ya. Atau bisa juga dia bentuknya mirip aja. Jadi kita bikin dari ellipse tool. Nah, ellipse tool ini tadi kan jadinya nanti bulat. Nah, ini kita bikin layer baru ya. Bentuknya nanti kan bulat begini. Nah, supaya bulatnya dia pas, ini kita sama tekan shift tadi biar bulatnya pas. Nah, dia kan otomatis mengisi warna yang seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kita ubah warnanya di sini, ini nggak akan terjadi apa-apa ya. Nah, contoh kita ubah jadi warna hijau, di sini nggak terjadi apa-apa karena layer ellipse-nya udah kita buat. Nah, untuk ganti warnanya di sini ini bisa kita ubah dari yang atas. Ini dia, kita ubah dari yang atas ya. Jadi bukan dari sini lagi, dari yang atas. Terus kalau misalkan nanti udah terlanjur nih, udah dibuat, terus cara ganti gimana? Ya, ini kita klik aja di sini. Ini ada propertiesnya dari atas, atau kalau misalkan propertiesnya ini tadi nggak muncul ya klik aja 2 kali. Nah, ini dia untuk ganti warnanya, klik aja 2 kali ya. Ini warna merah ya merah gitu kan. Nah, di sini kalau misalkan mau kita ganti warna hijau ya udah kita klik aja nih warna hijau, udah jadi deh. Nah, setelah itu untuk bikinnya begini gimana? Nah, itu caranya gampang ya. Ini kita hapus aja. Hapusnya itu tadi caranya pakai rectangular ini tadi. Nah, contoh seperti ini. Ya, ini nanti bisa kita hapus. Hapusnya nggak begini ya. Kita hapusnya itu pakai ini. Add layer mask di ellipse ini tadi. Jadi klik ellipse-nya dulu. Dia harus aktif di ellipse-nya. Terus habis itu klik layer mask. Nah, setelah itu kita pilih yang rectangular marquee tool ini tadi, klik setengahnya, oke. Nah, ini nanti kita pilih yang di sini jangan warna putih, kita pilih yang warna hitam. Cara untuk membalikannya, ini kan hitamnya di bawah nih,
cara untuk balikannya begini. Nah, jadi hitamnya harus di atas. Kalau hitamnya yang di atas, kalau putihnya di atas gimana? Itu nggak akan terjadi apa-apa. Contoh, ini putihnya di atas, hitamnya di bawah. Kalau kita hapusnya itu gimana? Atau kita kasih warna ini untuk menghapus yang setengah lingkaran. Jadi kita klik Alt delete untuk memberi warna hitam di elipsnya ini tadi, di layer masknya ini tadi. Nah ini ya, kita coba ya, Alt delete. Nah dia nggak akan terjadi apa-apa karena dia sama-sama putih layernya. Nah cara untuk menghapus setengah lingkaran tadi ya dibalikan jadi warna hitam. Setelah itu di Alt delete. Nah, jadi dia terhapus setengah lingkaran. Nah itu tadi untuk cara ngilangin bentuk rectangle-nya tadi, Ctrl D ya seperti biasa. Nah ini udah jadi nih, di sini warna hitamnya yang di sini seperti yang di layer Mercury Tool tadi. Nah terus habis itu untuk setengahnya lagi gimana? Ya sama seperti tadi, klik di rectangle Mercury Tool. Setelah itu diklik yang begini, kita geserkan aja ke bawah dikit. Gesernya sama ya seperti tadi, klik shift, jadi kita bisa geser-geser nih. Oke ya, kita sesuaikan gini, udah. Nah sama, ini tetap yang di atas harus yang hitam, lalu Alt delete. Nah udah deh, Ctrl D. Nah jadi seperti ini dia. Ya dikit-dikit mirip lah ya, gitu ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita kecilkan aja. Sini kan kelihatan lebih kecil nih. Atau ininya kurang geser ke sini ya. Ini kurang geser ke sini. Nah, kita geser ke kiri. Setelah itu yang di sini nih tadi ini kurang kecil. Kalau mengecilkannya itu gimana? Ini kontrol diklik layarnya, Ctrl T. Udah. Ini kita kecilkan dikit lagi. Nah, udah. Jadi deh. Nah, terus di sini kan dia ada bentuknya sama, tapi dia ada pinggirannya. Itu gimana sih kan gitu. Nah, ini kita Ctrl J aja atau copy. Nah, setelah itu kita klik di sininya. Nah, ini kita copy. Setelah kita copy ini tadi, benar ya. Setelah kita copy ini tadi, kita bikin aja dia jadi kita restorasi layer atau kita gabungin semua. Bentuknya sama seperti ini, cuman dia nggak ada ini ya, layer masknya. Jadi cara gabunginnya itu gimana? Ini yang sudah kita copy tadi, klik kanan, restorasi layer, klik kanan. Setelah itu kita bikin convert to smart object. Nah dia udah bergabung. Setelah itu kita klik kanan jadi restorasi layer. Nah udah. Ini kalau misalkan kita Ctrl T atau kita besarkan kecilkan, dia bentuknya udah seperti ini. Beda dari yang tadi. Kalau misalkan ini kita matiin dulu ya. Kalau misalkan yang masih ada elipsnya ini tadi, ada layer masknya ini tadi, kalau misalkan kita Ctrl T itu masih bentuk lingkaran ya. Nah beda sama yang di atas tadi yang udah kita smart object. Nah jadi bentuknya seperti ini ya. Nah dia ada jadi dua karena yang atas ini tadi yang udah kita sama smart object kan, yang di bawah ini tadi masih yang elips ya. Nah kita sekarang mau buat yang seperti ini. Dia bentuknya sama seperti ini, cuma dia hanya pinggirnya aja, tapi tengahnya dia kosong ya. Nah itu gimana caranya? Nah di sini kita klik kanan aja ya. Kalau nggak salah caranya begini ya. Kita kasih stroke. Sorry. Ya, pakai apa itu? Satin bukan. Emboss bukan. Drop shadow bukan. Bentar ya. Ini side. Opacity-nya 0. Sorry.
sorry, ini kita gedein aja biar kelihatan. Bukan, ini kita lihat-lihat dulu ya, mana dia. Bukan kayak ini ya, ini shadow, ini kali ya, and nah ini dia. Oke, berarti di stroke ya kita beri garis pinggirnya tadi di ini, kita beri size. Setelah itu opacity-nya kita buat aja ini 100%. Nah, size-nya kita atur aja ini jadi 7 ya, atau terserah mau gimana ngaturnya. Di sini kita warnanya ini tadi kan hijau tapi hijau tua. Nah, ini kita ubah aja warnanya jadi hijau tua ya. Hijau tuanya kita geserkan aja ke bawah. Nah, bentuknya seperti ini ya. Oke. Oh, sorry. Ubah jadi hijau tua. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini kita okekan. Lalu cara ngilangin tengahnya ini gimana kan gitu. Nah, ini kita klik aja kontrol, setelah itu klik layarnya gini. Oke ya. Nah, setelah itu kita beri add layer mask. Sorry. Nah, di sini kan nggak terjadi apa-apa ya. Ini karena belum kita inverse-nya tadi kontrol I. Nah, jadi kalau tadi dia yang dihitamin ini tadi itu pinggirannya, maka pinggirannya ini tadi yang dihapus. Karena pinggirannya nggak ada apa-apa ya, jadi ngapain kita hapus kan gitu. Nah, kita mau ngapus yang di tengah ini tadi, warna yang di tengah ini tadi kita hapus. Jadi kita inverse-nya itu tadi Ctrl I supaya hitamnya ini tadi ada di tengah-tengah objek nih, ada di tengah objeknya ini tadi, atau di objek ini tadi biar ya biar kelihatannya. Nah, supaya dia ada di tengah-tengah objek ini tadi. Jadi warna yang ini terhapus jadi transparan dia. Nah, kita coba ya Ctrl I atau inverse. Nah, udah deh jadi. Oke ya. Nah, setelah itu kita gesernya gimana? Ini kita geser aja gini. Usahakan gesernya ini tadi mengenai objeknya ya. Kalau nggak mengenai objeknya nanti yang lain yang tergeser. Oke ya, Ctrl Z. Mengenai objeknya. Oke, sorry, auto selectnya kita matiin dulu. Nah, ini kita pilih yang ini, setelah itu kita geser nih. Nah, oke, jadi deh. Oke ya, udah jadi ya. Ini kita geser kiri. Nah, terus di sini dia kan ada dua gambar ya. Ini yang kecil. Nah, ini kita matiin aja deh. Sorry. Nah, ada yang kecil, ada yang gede ya. Jadi ini kita copy aja. Ini kita geser ke bawah. Nah, yang gede tadi di bawah ya. Itu ini dua-duanya kita group aja. Kita group, klik Ctrl G. Nah, ini jadi grup ya. Ini dia. Nah, jadi grupnya ini tadi bisa kita copy lagi dengan Ctrl J. Itu kalau enaknya kalau misalkan kita pakai CS6 atau CC ya. Sini pakai CC 2020. Nah, setelah itu kita buat kecil di atas ini. Nah, ini gimana? Ya udah, grupnya ini tadi di Ctrl T. Ini kita kecilin. Tetap ya pakai shift. Kalau nggak pakai shift dia akan pehang. Oke ya, lanjut kita pakai shift. Sorry. Ctrl T. Ini kita pakai shift jadi lebih kecil ya gini ya. Nah, udah digeser ke atas. Nah, itu dia. Nah, terus kalau untuk ngatur ini kan kurang lebar ya gitu. Nah, ini kita buka aja di grupnya. Ellipse yang di atas ini tadi kita geser ini. Nah, oke. Ya, bentuknya udah seperti ini. Nah, tapi kita lihat bahwasanya yang di atas ini tadi itu sedikit transparan ya gitu ya. Oke. Kalau buat transparan yang ini tadi itu gampang banget. Caranya background ini tadi itu kan ada di layer yang paling bawah. Nah, ini dia layer yang paling bawah. Berarti di atasnya, di atas layer ini kita tambahkan satu layer lagi.
Nah, kita bikin di sini solid color aja. Solid color. Nah, solid colornya kita ubah jadi warna abu-abu. Abu-abu dikit putih ya, ini. Oke. Nah, setelah itu kita ubah opacity-nya atau ya opacity ya, apa dibilangnya? Gambarnya tadi supaya lebih kelihatan. Nah, kita ubah opacity-nya tadi supaya dia kita kurangin biar sedikit transparan. Nah, ini kita geser ke kiri ya opacity-nya, klik geser ke kiri. Nah, udah jadi seperti ini. Atau kita gedein lagi opacity-nya. Nah, udah jadi begini ya. Oke, lanjut. Di sini dia udah hampir jadi semuanya. Kalau untuk backgroundnya udah mirip-mirip ya. Oke, lanjut kita kasih gambar mahasiswanya atau mungkin teks-teksnya. Nah, kita kasih aja mungkin teksnya dulu ya. Untuk teksnya ini tadi itu usahakan di layer yang paling atas. Ini apa ya tadi? Oke. Usahakan layer yang paling atas. Di sini di atas grup yang ini. Di atas grup yang ini kita tambahkan layer baru. Nah, setelah itu kita tambahkan nambahkan teks. Ini kan mudah ya, tinggal nambahin aja gini. Situ tulisannya adalah pendaftar mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025. Nah, usahakan untuk layer pendaftar mahasiswa baru ini tadi ini satu layer. Tahun ajaran 2024-2025 ini tadi satu layer juga. Jadi di sini ada dua layer untuk teks. Yang pertama pendaftar mahasiswa baru, setelah itu tahun ajaran 2024-2025. Oke ya. Di sini teksnya masih kecil ya. Oke, kita tambahkan dulu. Misalkan hurufnya besar semua, pendaftaran mahasiswa baru. Nah, di sini teksnya masih kecil ya karena dia masih 14 poin. Ini ukurannya. Jadi untuk gedenya itu gimana? Untuk gedenya itu tadi kontrol A aja. Setelah itu kita ganti jadi contoh 60 poin. Udah, di sini kita buat di sini jadi rata kiri. Udah jadi deh. Nah, untuk ngeditnya ini tadi gimana? Ngeditnya ini tadi klik aja nih pendaftar mahasiswa baru, tapi bukan di sini ya. Kalau di sini untuk ganti nama layer, usahakan yang di sini. Nah, ini klik dua kali. Daftaran mahasiswa baru. Ini di enter kalau nggak salah tadi. Nah, di sini ini kan masih menumpuk. Gimana caranya untuk gedenya ya? Di sini kalau nggak salah. Di sini cara untuk ubah ininya. Jarak. Nah, di sini kita bikin aja 75 poin ya. Nah, nanti seiring besarnya tulisan, jaraknya ini tadi semakin nggak berlaku ya, maka itu kita sering-sering aja ngatur di sini jaraknya. Nah, contoh ya, di sini kita ubah lagi, teksnya kita ubah, caranya gini. Kalau udah di Ctrl A, kita ubahnya gini aja. Ini klik T-nya, geser ke kanan. Nah, itu dia. Pendaftaran mahasiswa baru. Nah, jadi kita atur lagi jaraknya. Jaraknya di mana? Di sini nih. Coba lagi. Oke, pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran mahasiswa baru. Nah, seperti ini ya. Kita kurang kecil ya kita kecilin lagi. Oke, pendaftaran mahasiswa baru. Setelah itu kita tebalin. Di sini kan dia hurufnya tebal ya. Kita buat tebal. Dia pakai di sini bisa kita atur di sini bold untuk pengaturan bold. Atau kalau misalkan mau ganti tulisan bisa juga di sini. Atau kita ganti tulisannya di sini ya. Ini kan Mira Pro, kita ganti hurufnya yang jadi tebal. Ya, kita geser aja supaya kelihatan. Oops, sorry. Ini ya. Kita ubah jadi kita cari aja di sini. Ini nanti bisa sesuaikan ya. Di sini saya pilih TW Sen MC Condensation Extra Bold. Nah, di sini kan tadi juga udah kita pilih bold ya. Oh, sorry. Belum bold. Nah, di sini kalau misalkan kita tambahin bold lagi, jadi dia semakin tebal.
Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti bisa sesuaikan aja ya mau gimana enaknya. Nah, setelah itu di checklist kan. Nah, ini kan bentuknya sih warna warna apa ini? Hitam ya. Nah, gini. Kalau untuk nanti buat warnanya jadi seperti yang ada di sini di gambar aslinya. Nah, bentuknya ini memang warna gold ya, jadi nggak ada warna-warna transparan begitu. Kalau ini lebih mudah untuk bikin warnanya. Kalau untuk bikin warnanya ini tadi, ini kita tinggal ubah aja jadi warna gold. Cara mengubahnya tadi sama seperti ini. Kita klik yang di sini. Setelah itu ubah warnanya jadi gold. Nah, udah. Warnanya jadi ini masih kuning ya. Warnanya jadi gold, 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 gold. Gini ya. Tapi kalau misalkan kita perhatiin jadi gambar yang ini itu seperti ada shadownya di belakang. Nah, cara bikin shadownya gimana sih kan gitu. Nah, di sini kita klik aja sebarang di sini, tapi usahakan jangan di sini ya. Kalau di sini ini untuk mengubah nama layer. Jadi di pinggir-pinggirannya nih. Nah, di sini bisa atau di sini bisa. Nah, saya di sini ya. Nah, di sini kita cara ngubah ininya jadi ada bayangan di bawahnya tadi pakai drop shadow. Saya biasanya pakai drop shadow atau pakai ini ya, bevel ini bos ya. Sorry bentar ya. Nah, di sini aja. Nah, pakai stroke tadi ya. Nah, di sini kan stroke-nya warnanya 7. Kalau misalkan kita ubah di sini opacity-nya bisa juga di sini kan. Nah, di sini kita ubah. Nah, jadi sedikit ada bayangannya. Atau sesuaikan aja nanti mau gimana enaknya, mau pakai drop shadow juga bisa. Drop shadow di sini opacity-nya. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa atur ya di sini. Oke. Speed-nya, size-nya bisa kita atur. Oke, dah gini aja ya. Nah, pendaftaran mahasiswa baru. Oke, bentuknya mungkin nggak mirip ya kayak gini ya. Tapi nanti bisa disesuaikan aja gimana bagusnya. Kalau menurut saya yang bagus begini, tapi ya terserah. Nanti mau gimana ceritanya kan gitu. Nah, setelah itu di bawahnya tadi ini kita geserkan aja ke atas dikit. Ada pendaftaran mahasiswa baru, di bawahnya ada tulisan tahun ajaran 2024-2025. Nah, supaya lebih mudah, kita ini copy aja. Ini di copy pakai Ctrl Z tadi. Nah, ini kita bikin aja tahun ajaran 2024/2025. Oke, ini kita atur aja ukurannya lebih kecil ya. Ini warnanya juga warna putih, jadi saya lihat. Udah, kita geserkan aja ke bawah nih. Nah, itu cara cepatnya. Karena desain ini lama waktunya aslinya. Oke, kita kecilin lagi. Nah, udah bentuknya seperti ini ya. Jadi, nah, sesuaikan aja nanti gimana. Nah, lanjut ya. Setelah itu kita ke kami dengan bangga mengumumkan ini. Ini kita supaya lebih mudah. Biasanya saya kalau desain tadi letak di notepad. Jadi lebih cepat. Contoh, sini kita tulis kami dengan bangga mengumumkan bahwa kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran akademik mendatang. Oke,
yang di kanan ya, apa tuh kanan tulisannya, pendaftaran online www. Aduh, tuh website kampus aja deh, nanti www.kampus.go.id atau urus.com ya. Hubungi kami di, nah udah begini ya. Nah ini teksnya kita copy aja nanti untuk di Photoshop. Setelah itu kita tambahkan baru, ini otomatis add layer baru dia ya. Nah sini kita ganti teksnya jadi yang lebih kecil, contoh Arial kita ubah teksnya. Ini kita ubah juga ya untuk ininya, jaraknya. Nah ini teksnya kita ubah aja warnanya jadi warna hitam ya, karena di sini kan abu-abu. Oke, kita geserkan. Nah udah, ini jadi yang pertama. Setelah itu fakultas ini tadi, nah ini kita buat baru. Nah ini dia jadinya seperti ini ya. Nanti sesuaiin aja ya, mau ukurannya lebih gede atau lebih kecil. Ukuran teksnya itu 51, kita ubah aja jadi contoh 41 ya. 1 di sini kita ubah jaraknya lebih kecil dikit. Udah seperti ini, 51, 41, 55 jaraknya. Nah sama yang di bawah juga. Nah sini kita buat 41. Oke, jaraknya juga jadi 55. Oke, udah bentuknya seperti ini ya, kurang lebih ya seperti ini. Nah nanti bisa sesuaikan aja mau gimana. Ini juga ada checklistnya tadi nambahnya begini nih. Ini kita bikin aja baru karena kelihatannya nggak nyatu nih. Nah, kita bikin baru nih. Ini Ctrl J, kita ganti aja namanya. Oke. Nambah untuk ininya tuh gimana, checklist ini tadi kita pakai di sini. Biasanya kalau misalkan desainer tuh sediain ini, yang ini apa ini namanya, custom shape tool. Di sini dia ada pilihannya, ini shape-nya ada pilihannya, left trace atau pilih yang wild animal atau yang bold. Nah nambahnya jadi nanti di sini ya. Namanya di sini, atau di sini kita bisa pilihan lain, bisa import shape kalau misalkan kita mau import ya. Nah itu kalau misalkan nggak ada juga ya, kita paksa download list check icon. Sini kita sesuaikan aja warnanya, tadi warna apa ya, warnanya hijau. Oke, jadi kita pilih aja yang warna hijau, yang memang udah warna hijau ya. Contoh seperti ini kan udah warna hijau. Usahakan kita download yang PNG ya, jadi kita nggak usah repot-repot untuk ngapus backgroundnya. Di sini WBP, coba kita cek aja ya WBP apakah bisa atau enggak. Nah ini kita geserkan aja ke Photoshopnya. Oh formatnya nggak bisa katanya. Oke, jadi kita pilih yang lain. Usahakan maka dari itu yang PNG. Nah, di sini kita cek dulu. Oh, WBP juga. Cek icon PNG. WBP. JPG.
PNG. Oke, kita download yang ini aja. Kalau nggak mirip-mirip nanti kita sesuaiin aja ya. Gede ya kelihatannya. Kita sesuaiin aja di sini. Nah, ini dia. Nah, kalau untuk ngecilinnya sama seperti tadi ya, harus di Ctrl Shift. Kalau nggak Ctrl Shift, peyang. Oke ya, kita Ctrl Shift. Ctrl Shift, kita kecilin. Nah ini supaya gede kita Alt scroll ke atas. Nah ini begini bentuknya. Kita geser aja begini. Fakultas Teknik. Oke ya. Nah lalu lanjut ngopinya gimana? Seperti yang tadi. Ini kan udah ada layernya. Kita Ctrl J aja. Kita geserkan ke bawah nih. Oke lanjut Ctrl J lagi, kita geserkan ke bawah. Gitu ya cara ngopinya biar cepat ya. Jadi ngerjain Photoshopnya jangan lama-lama karena desain tuh lama. Oke ya lanjut. Udah di sini kita cari lagi, kita buat ini tersedia penerima beasiswa. Nah jadi di sini kita bikin ke atas dikit ya. Ini kita tandain semua, kita telasin dikit karena mungkin nggak ini ya, nggak bisa ya ditambahin. Ini kita bikin layer baru, kita tambahin di sini nih, kita pilih yang rounded rectangular tool. Nah kita bikin aja ini roundednya. Nah kita bikin ini, tapi di sini warnanya hijau ya. Kalau misalkan kita ubah di sini warnanya, ini udah nggak bisa lagi. Oke ya, jadi kita ubahnya ini tadi yang di atas ini, kita ubah jadi warna sama kayak warna yang tadi ya. Nah udah, udah jadi deh. Nah ini kita tinggal sisipkan aja tulisannya. Kita geser sini. Lanjut tulisan apa tadi? Tersedia penerima beasiswa. Oke, ini kita kopikan, masukin aja dari sini nih tadi. Sini tulisannya mana? Nah ini dia. Ini kita copy aja, Ctrl J. Nah ini kita ubah aja tulisannya. Siswa, oke, selesai. Nah, udah kita geserin aja ke bawah. Sorry, ini ya. Dia penerima beasiswa. Nah, tapi kita lihat ini bahwasannya tulisannya itu kok ada di bawah ininya ya. Nah ada di bawah layer rounded ini tadi. Itu kenapa? Nah alasannya adalah karena seperti yang pertama saya tadi jelasin, adalah layer yang di bawah ini tadi, ini dia akan tertumpuk sama yang di atas. Jadi ini kita ubah ke atas. Di atas mana? Di atas rounded ini tadi. Rounded ini tadi di sini dia layernya. Ini rounded rectangle 2. Jadi kita geserkan aja ke yang paling atas, di atas rounded rectangular. Nah udah begini deh. Oke ya. Nah, oke lanjut. Di situ putih ya. Oke, kita ubah warnanya jadi putih. Nah kita klik 2 kali, di sini dia ada warnanya, kita ubah jadi warna putih. Nah udah ya, begitu ya. Kalau untuk pemanis yang ini sama seperti tadi, tinggal download aja iconnya. Nah, lanjut kita buat tulisan di sini ya. Tulisan yang di sini kita buat. Nah ini kita kopikan aja dari yang sini, Fakultas Teknik dan Seni. Nah ini kita kopikan aja, Ctrl J kopinya, kita ubah jadi yang paling atas ya, jangan lupa. Nah setelah itu kita ubah tulisannya. Nah tadi kan udah kita copy, kita pastekan aja di sini. Nah udah, nanti kita geserkan ke bawah lagi. Nah waktu dan pendaftaran ya ada, tinggal ubah warnanya jadi warna putih. Oke ya, jadi ya waktu pendaftaran. Nah di sini dia kan warna ini ya, warna gold yang atas ya. Nah ini kita kopikan aja kalau gitu. Nah ini yang atas kita hapuskan gelombangnya yang bawah, yaitu yang di bawah kita hapuskan yang atas ini. Nah udah selesai kan. Nanti waktu pendaftaran ini tadi kita ubah jadi warna gold. Warna gold ambil aja dari sini. Oke. Nah kita enterkan. Nah di sini dia ada rektangularnya seperti yang tadi. Kita buat aja yang baru. Di
Di sini gelombangnya kita geserkan ke bawah sedikit, kita buat rektangularnya. Sama, buat rektangularnya dari rounded rectangular tool. Nah, setelah itu kita bikin layer baru, kita buat di sininya. Nah, oke, tapi di sini kan kita nggak mau yang ada warna hijaunya. Jadi warna hijaunya ini tadi kita hapuskan aja di sini backgroundnya. Nah, tapi di sini kita bikin garis pinggirnya. Garis pinggirnya tadi kita buat warna apa ya di sini? Di sini warna putih ya. Oke, di sini kita bikin garis pinggirnya warna putih. Nah, di sini kenapa kalau misalkan kita jadikan begini, dia nggak kelihatan apapun. Kenapa? Karena dia garis pinggirnya tadi 0 pixel. Nah, jadi kita ubah lagi. Jadi garis pinggirnya tadi bukan 0 pixel. Di sini kita ganti aja propertinya jadi tambahin ya. Jadi tambahin ya. Atau kalau misalkan yang udah terlanjur terjadi tadi, contoh nggak ada propertiesnya tuh, nggak ada propertiesnya, nggak kelihatan deh. Ini gimana gitu kan? Nah, ulangin aja dari awal tadi. Tambahkan layer baru, rounded toolnya ini tadi ditahankan begini. Sorry, Ctrl Z ya. Sini. Nah, oke, begini ya. Setelah itu yang atas ini tadi kita buat warnanya kosong. Setelah itu garis pinggirnya itu warna putih. Setelah itu di sini dia ketebalannya jadi contoh gini ya. Nah, itu kan udah mulai kelihatan ya. Oke, terus radiusnya bisa kita ubah radiusnya supaya jangan terlalu rounded ya, terlalu melingkar. Radiusnya kita ubah di sini. Nah, nih radiusnya ubah aja jadi contoh 25 pixel. Nah, udah, jadi nggak terlalu bulat ya. Nah, itu dia. Oh ya, kalau misalkan muncul propertinya lebih mudah sih. Jadi kita atur aja di sini roundednya di mana. Roundednya jadi 25, ini jadi 25. Udah, nggak terlalu lingkaran kan ya. Oke, sip, itu aja. Untuk yang bawah udah jadi ya. Sekarang kita tambahin foto mahasiswanya. Nah, kita cari nih foto mahasiswanya, ini agak ribet nih. Kita cari mahasiswa. Nah, ini ya, harusnya ini yang sesuai ya. Tapi di sini ada backgroundnya. Nah, kalau untuk ngilangi warna background itu sebenarnya mudah ya, tapi agak tricky memang. Oke lah, kita download dulu aja. Kita download mahasiswanya supaya lama ya. Atau kita download dari sini bisa nggak gede ini ya? Atau kita open image in tab. Kecil. Berarti previewnya aja. Jadi kita masih download dari sini juga. Cari aja foto mahasiswa lain. Mahasiswa PNG kali.
kecil. Ini kita download. Ini kita geserkan ke fotonya. Nah, bentuknya seperti ini, mungkin kurang gede. Kalau kurang gede kita klik shift tahan. Nah, ini kita gedein. Mungkin kalau kurang gede ya seperti ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, setelah itu untuk menghapus background fotonya itu gimana? Ya sama seperti yang tadi, atau ini kita kecilin dulu ya, supaya backgroundnya semua terhapus ya. Nah, ini gini. Nah, supaya background kehapus sama seperti tadi, kita pakai add layer mask di layar fotonya tadi. Setelah itu kita hapusnya itu tadi pakai ini magic wand tool. Nah, ini kita klikkan aja yang nggak kena ini tadi, mesti kita klik satu-satu ya, ini supaya kena semua, terhapus semua ya. Ini seperti ini, supaya yang kecil-kecilnya tadi yang bocor juga terhapus backgroundnya. Oke ya. Nah, setelah ini kita klik add mask. Setelah itu kita, ini kan di sini atasnya udah hitam ya, jadi kita klik alt delete aja. Nah, otomatis dia terhapus. Atau mungkin kalau misalkan ini kurang bersih, itu caranya ada begini, Ctrl Z. Ini Ctrl Z ya. Di sini kita pilih yang select. Setelah itu modify, terus expand. Kita pilih expand itu tadi 2. Nah, udah. Jadi nanti dia semakin ke objeknya ya. Jadi semuanya harusnya bersih sih. Kita lanjutkan ke alt delete. Walaupun masih ada nggak bersih-bersih ya, ya udah deh kita coba ini aja ya, udah kelihatan ya. Ini kita pakai move tool, lalu kita geserkan aja ke kirinya sini. Nah, tapi dia kan tadi mahasiswanya ada di bawah ini ya, di bawah layer ini tadi ya, dan dia ukurannya lebih gede. Nah, ini kalau kita gedein sama seperti tadi, Ctrl T, lanjut kita gedein gini ya, kita gedein. Setelah itu gimana caranya biar di bawah objek ini tadi? Nah, kita cari dia objek di bawah ini tadi mana. Kita aktifkan auto selectnya, kita klik yang di bawah sini. Oh, di bawah sini ya. Oke, berarti mahasiswanya harus ada di bawah situ. Kita geserkan aja ke paling bawah. Geser paling bawah. Nah, di bawah sini dia.
oh bukan, jadi di bawah sini. Nah sini mahasiswanya, tapi di sini masih tertutupan nih kepalanya ya. Nah di sini kita pilih dia ada di sini, nah, di bawah sini. Ini tadi kita geserkan ke paling bawah juga, geserkan ke paling bawah juga supaya nggak menutupinya. Oke, nah ini dia caranya. Jadi udah jadi ya, bentuknya seperti ini. Coba geser ke sini. Nah, jadi ya, jadi bentuknya seperti ini. Kalau untuk mungkin tambahan seperti yang ada di bawah sini, nah ini bisa tambahin aja sama seperti tadi tutorialnya ya. Udah cukup sekian ini aja. Terima kasih.